diaspora, zona nyaman, dan mimpi sepak bola Indonesia yang terancam mandek. Sepak bola Indonesia hari ini sering dibungkus dengan satu kata besar, optimisme. Optimisme karena timnas mulai kompetitif. Optimisme karena pemain diaspora berdatangan. Optimisme karena mimpi tampil di Piala Dunia kini terdengar masuk akal. Tapi di balik optimisme itu ada satu fenomena yang jarang dibahas secara jujur. Mental zona nyaman. Kita terlalu sering merayakan kepulangan tapi lupa mempertanyakan apakah kepulangan itu benar-benar membantu sepak bola Indonesia atau justru menghambatnya. Mari kita bicara belak-belakan. Pemain diaspora seharusnya bukan hanya soal darah keturunan, bukan cuma soal paspor, bukan sekadar yang penting bisa bela timnas. Nilai utama pemain diaspora adalah standar latihan, standar profesionalisme, standar kompetisi. Mereka tumbuh di sistem sepak bola yang kejam, tidak ada jaminan menit bermain, tidak ada perlakuan spesial, yang lemah tersingkir, yang tidak berkembang dilupakan. Dan justru sistem itulah Indonesia seharusnya belajar. Ambil contoh J-Itzes. J-Itzes tidak memilih jalan populer. Dia tidak pulang ke Indonesia untuk menjadi bintang instan. Dia bertahan di Eropa, di liga yang keras, penuh duel fisik, penuh tuntutan taktik. Setiap kesalahan dihukum, setiap penurunan performa berisiko kehilangan tempat. Dan dari situlah kualitasnya terbentuk. Ketika dia membela timnas Indonesia, yang kita lihat bukan sekadar pemain naturalisasi, tapi pemain yang siap tempur secara mental. J-Itzes adalah contoh bahwa membela Indonesia tidak harus berarti menurunkan standar karir. Lalu ada Kevin Dix, pemain yang sejak awal karirnya terbiasa hidup di tekanan, bersaing dengan pemain top, berpindah klub, beradaptasi, dan berjuang. Kevin Dix tidak mencari sorotan, dia mencari kompetisi, dan itu terlihat jelas di lapangan. Tenang, disiplin, dan tidak panik. Karakter yang lahir bukan dari liga yang santai, tapi dari kompetisi yang tidak memberi ampun. Lalu sekarang, mari bicara Martin Paes. Bermain di Eredivisie bersama Ajax bukan perkara sepele. Ini liga yang melahirkan pemain-pemain kelas dunia. Ini klub dengan tekanan sejarah. Di Ajax, satu blunder bisa jadi headline nasional. Satu performa buruk bisa menghilangkan kepercayaan. Paes hidup dalam realitas itu. Setiap minggu tanpa perlindungan, tanpa dispensasi. Dan disitulah letak nilai besarnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling sensitif. Kenapa pemain diaspora justru memilih pulang ke Liga 1? Jawabannya sederhana tapi pahit. Zona nyaman. Di Liga 1 tekanan lebih rendah, persaingan tidak seketat Eropa, status pemain timnas sering jadi tameng, kesalahan lebih mudah dimaafkan, dan tentu saja jaminan menit bermain. Ini bukan soal salah atau benar secara pribadi, ini soal dampak jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Seringkali alasan yang dipakai adalah demi timnas, demi juara, demi Piala AFF. Mari jujur, Piala AFF tidak mengubah peta sepak bola Asia, tidak mengubah persepsi dunia, tidak membuka pintu scouting Eropa. Juara AFF tidak membuat klub Eropa melirik, tidak membuat akademi luar negeri datang, tidak mengangkat nilai pasar liga. AFF adalah turnamen regional, penting secara emosional, tapi kecil secara strategis. Dan kalau target besar Indonesia adalah Piala Dunia, maka standar AFF tidak cukup. Ketika pemain diaspora memilih zona nyaman, yang terdampak bukan cuma karir mereka, yang terdampak adalah persepsi global tentang pemain Indonesia, mental pemain lokal, dan arah pembinaan jangka panjang. Anak-anak Indonesia tidak butuh idola yang cepat pulang,
Mereka butuh contoh pemain yang bertahan, gagal, bangkit, dan berkembang di luar. Karena mimpi besar tidak lahir dari cerita nyaman. Ini penting, Liga 1 bukan musuh. Liga 1 harus kuat, harus profesional, harus berkembang. Tapi Liga 1 bukan tujuan akhir bagi pemain diaspora. Liga domestik seharusnya jadi tempat lahir bakat, tempat persiapan, dan tempat pembuktian awal. Bukan tempat bersembunyi dari kerasnya kompetisi global. Yang paling berbahaya adalah ketika keputusan karir dibungkus dengan narasi nasionalisme. Kami pulang demi Indonesia. Pertanyaannya, Indonesia yang mana? Indonesia yang ingin juara AFF atau Indonesia yang ingin diakui dunia? Karena dua hal itu tidak selalu sejalan. Jay Itzes, Kevin Dix, dan Martin Paes sudah memilih jalan sulit, jalan sepi, jalan penuh tekanan. Mereka tidak pulang untuk aman. Mereka bertahan untuk berkembang. Dan dari mereka lah Indonesia seharusnya belajar. Sepak bola besar tidak lahir dari rasa puas. Sepak bola besar lahir dari ketidaknyamanan yang dipeluk. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal kualitas, tapi soal mental. Apakah pemain diaspora Indonesia siap benar-benar berjuang, atau cukup puas pulang aman dan disebut pahlawan regional? Karena mimpi Piala Dunia tidak dibangun dari zona nyaman.